Halo Sobat Samuel, seperti biasa saya Fitra Faisal, ekonom senior dari Samuel Sekuritas. Kita akan membahas apa yang terjadi seminggu ke belakang dan akan menerawang seminggu ke depan. Seperti sudah diduga sebelumnya, pekan lalu Bank Indonesia mempertahankan suku bunganya di level 6,25%. Nah ini sebenarnya melihat dari kondisi selama 1 bulan terakhir, tekanan terhadap rupiah memang sudah tidak sebesar di bulan sebelumnya. Yang mana pada bulan sebelumnya kita menyaksikan Bank Indonesia terpaksa menaikkan suku bunganya 25 basis point. Tapi ya sepanjang bulan ini kita masih melihat bahwa Bank Indonesia masih kemudian melihat bahwa tekanan terhadap rupiah sudah berangsur-angsur mereda. Sebagaimana yang juga bisa kita lihat setelah pengumuman tersebut, rupiah tetap berada di level yang stabil. Dan ini juga lebih banyak dipicu oleh salah satunya dolar indeks yang juga bergerak relatif flat bahkan cenderung melemah. Tetapi kita melihat bahwa di bulan-bulan berikutnya ada peluang Bank Indonesia akan menaikkan suku bunganya kembali lagi 25 basis point, entah itu di bulan Juni atau di bulan Juli. Kenapa? Karena kalau kita lihat dari tekanan-tekanan di jangka menengah panjang, terutama berasal dari current account, kemarin pengumuman current account juga sudah masuk wilayah defisit. Bahkan defisit ini adalah defisit yang keempat berturut-turut quarterly. Jadi ini adalah hal yang sebenarnya turut menyumbang pada tekanan rupiah di bulan-bulan berikutnya. Kemarin defisit current account 2,16 billion US dollar atau sekitar minus 0,6% dari GDP, dan itu sesuai dengan prediksi kami sebelumnya bahwa memang akan ada defisit current account sekitar minus 0,6%. Dan sepanjang tahun ini kita masih bisa melihat bahwa forecast-nya adalah minus 0,7%. Dengan demikian, maka tekanan pada rupiah di jangka menengah panjang ini ya tentunya bukannya berkurang, mungkin akan bertambah. Sehingga itu yang kemudian membuat kami agak cukup yakin bahwa Bank Indonesia masih akan menaikkan suku bunganya 25 basis point nanti di bulan Juni atau Juli. Nah, kenapa sih current account kita mulai masuk wilayah defisit? Salah satunya adalah karena dari sisi surplus komoditas yang sudah semakin tipis. Kita melihat bagaimana harga batu bara year on year sudah anjlok 46%. Begitu juga dengan harga nikel yang sudah anjlok 36%. Mereka berturut-turut berkontribusi 16% dan 12% terhadap total keseluruhan ekspor. Artinya ini adalah suatu hal yang ya kita lihat agak cukup mengkhawatirkan. Berarti ini adalah periode awal dari berakhirnya komoditi super cycle. Nah, dengan demikian ya kita akan melihat bahwa ya rupiah mungkin harus dijaga dengan setidak-tidaknya menaikkan 25 basis point lagi. Bagaimana dengan market? Market masih bergerak flat ya, pekan yang lalu berada di level yang ya tidak berada dalam tekanan tetapi tidak ada momentumnya juga. Sehingga dalam pekan-pekan ini kita masih melihat market akan berada terutama di equity market di pasar saham antara 7178 sampai 7270 ya, di rentang itu. Meskipun masih ada potensi melemah di 7140, tetapi kita masih melihat bahwa ya ada potensi-potensi yang lebih probable untuk menguat ke level 7270. Bagaimana dengan bond market? Bond market juga masih bergerak relatif flat, yieldnya di benchmark Sun 10 tahun itu antara 7,67 sampai 7,76, di mana momentum paling kuat ya berada di level tenor 1 tahun dan 3 tahun. Sementara yang 10 tahun agak ketinggalan, sehingga kalau ingin mengkoleksi ya kami lebih merekomendasikan untuk mengkoleksi yang bertenor kurang dari 10 tahun. Begitu saja mungkin dari kami prediksi, forecast dan juga evaluasi atas apa yang telah terjadi seminggu terakhir dan juga apa yang akan terjadi di seminggu ke depan. Mudah-mudahan bermanfaat dan selalu percayakan portofolio investasi Anda kepada kami Samuel Sekuritas. Sampai jumpa minggu depan.